para buzzer yang beredar hari ini, yaitu para buzzer yang terindikasi mendukung Anies, menurut saya itu kategori buzzer bodoh atau setidaknya buzzer ketinggalan zaman. Anggarkan 2,3 miliar rupiah untuk mobil Jeep Ijego. Lagi-lagi saya tahu kemampuan otakmu sampai di mana. Begitu, kau hanya baca judul dari sebuah berita. Begitu itu, karena memang itu hanya kemampuanmu. Kau hanya baca judul. Kalau saya buka berita, saya baca sampai bawah, saya sudah keluar kepala. Lalu saya buat VT. Oh PKI, perkataan dia tuh, PKI, panik, satu kolam gitu ya. Turun. Wow, orang mereka yang nggak tahu apa-apa, kita yang bicara kebenaran gitu, dibilang fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan membahas tentang fenomena buzzer-buzzer Anies Baswedan. Entah itu buzzer bayaran atau gratisan. Tetapi kalau melihat fenomena para buzzer tersebut, kita kadang-kadang mengernyitkan dahi. Kok pendukungnya seperti ini begitu ya? Kadang asal comot, setit, majreng, cebong-cebong pasti panik, kayak gitu doang. Ya, saya nggak akan berkata panjang lebar. Lebih baik kita mendengarkan suara dari para netizen aja teman-teman. Kayaknya kita akan mendapat informasi yang lebih seru. Saya yakin sebagian buzzer Anies ini juga pinter, cuman bingung mencari keunggulan objektif Pak Anies yang mau ditawarkan ke masyarakat ini apa. Dia nggak nemukan, makanya dia hanya bilang Anies the best, Anies terbaik. Kalau nggak percaya, tulis 10 saja prestasi Pak Anies yang sifatnya objektif. Kalau bisa loh, saya yakin nggak bisa. Para buzzer yang beredar hari ini, yaitu para buzzer yang terindikasi mendukung Anies, menurut saya itu kategori buzzer bodoh atau setidaknya buzzer ketinggalan zaman, buzzer yang hanya cocok untuk tahun 60-an atau 70-an. Buzzer dalam dunia perdagangan itu mirip dengan yang namanya makelar. Ciri makelar bodoh itu seringkali mengungkapkan kalimat-kalimat yang sifatnya subjektif, bisa dibantah oleh orang lain. Contohnya, Anies yang terbaik. Anies yang terbaik itu kan menurut Anda, bagi orang lain bisa dibantah, belum tentu menurut saya. Saran saya bagi para buzzer, sesuaikan dengan zaman. Hari ini tahun 2023, orang sudah berpikir rasional. Sering-seringlah membuat pernyataan yang sifatnya objektif. Prestasi Pak Anies apa yang tidak bisa dibantah oleh orang lain. Tapi jika Anda masih belum bisa juga, ada dua kemungkinan. Anda buzzer bodoh atau memang barang yang Anda jual itu kualitasnya memang jelek. Paham maksud saya? Jangan membenci siapapun, termasuk kepada Anies. Sebagai salah satu anak bangsa, Anies itu punya hak juga untuk dicalonkan jadi presiden. Kita juga punya hak untuk menjadikan Anies itu salah satu alternatif pilihan. Kalau saya, Anies itu saya jadikan alternatif pilihan terakhir dari yang paling akhir. Terakhir dari yang paling akhir. Gampangnya ngomong, saya itu akan milih Anies nek wis gak ono pilihan maneh. Masih bakal calon presiden yang notabene sampai detik ini belum memiliki tiket resmi, tapi masyarakat Indonesia sudah ribut. Itu pertanda bahwa rakyat Indonesia nalarnya dalam memilih pemimpin itu masih waras. Artinya rakyat Indonesia ingin punya pemimpin yang sesuai zamannya, yang visioner, yang beradab, bukan pemimpin dengan kualitas sampah peradaban. Sampah peradaban. Teman-teman, kalau kita melihat buzzer Anies, ya pendukung-pendukung Anies bisa ditebak apa celotehnya dan apa jurus-jurus yang mereka pakai. Selalu aja itu. Jakarta yang diambil, prestasi katanya. Nyanjung penguasa itu namanya sales. Kamu tuh salesnya sih. Pengen tertawa saya. Jeng, omongan kamu itu menjadi bumerang dirimu sendiri, tahu gak? Terus masalah utang, mau negara utang itu kan bukan urusanmu. Wong kamu itu pejabat bukan, menteri bukan, kamu itu kan rakyat seperti saya. Ngomong sama kuda. Jadi orang kok sukanya ngolok-ngolok pemerintahan terus. Dosa, inget dosa lo. Kamu pakai jilbab tapi akhlak kamu, omongan kamu selalu jelek-jelekin orang lain aja, gibah aja. Inget karma.
Jeng, saya mah cuman ngingetin aja. Jadilah orang yang baik apa adanya. Stop gibahmu demi jilbab dan agamamu. Jeng, jengkeling. Kan 2,3 miliar rupiah untuk mobil Jeep Pijego. Lagi-lagi saya tahu kemampuan otakmu sampai di mana. Begitu, kau hanya baca judul dari sebuah berita. Begitu itu, karena memang itu hanya kemampuanmu. Kau hanya baca judul. Kalau saya buka berita, saya baca sampai bawah, saya sudah keluar kepala. Lalu saya buat VT. Beda kita dua. Mungkin kau langsung lihat berita, tergiur dengan judulnya, lalu kau buat posting. Saya tidak. Saya baca judulnya sampai di bawah. Dan saya yakin saya luar kepala. Kalau saya sudah baca. Begitu baru saya buat VT. Supaya kalau ada orang yang komplain, kita bisa jawab. Begitu. Dan yang kedua, jangan usah ngebacot. Yang lebih malu itu punya mobil bus Demokrat tapi mati pajak. Itu yang lebih malu. Oh iya ya. Dan saya mau tanya sama kamu, mobil dinasnya Pak Anies di mana? Apakah itu sudah diperjualbelikan? Hah? Apakah memang itu aturannya selama menjabat 5 tahun, mobil dinas itu bisa dijual beli? Atau bagaimana? Itu pertanyaan saya, mobilnya Pak Anies di mana? Dan begini loh, kau tanya mobil dinasnya Pak Anies itu berapa harganya? Yang pertama, begitu. Kok kamu lucu ya? Kamu bukan siapa-siapa. Itu semua ada anggarannya untuk mobil dinas. Sedangkan untuk anggota DPR saja, gorden rumah dinas ada anggarannya. orangnya Apalagi rapor-rapor untuk begini, enggak. semua mobil dinas gubernur. Kenapa tidak? Aduh, Ada. punya mobil bus Demokrat tapi mati pajak. Lo ceritanya gimana, Jeng? Itu gimana menurut kamu, Jeng? Itu gimana? Saya tahu kemampuan otakmu. Lagi-lagi kau hanya baca judul. Kalau saya tidak. Saya kalau sudah baca dari atas sampai bawah, saya keluar kepala intinya apa dari berita itu. Saya tahu. Begitu. Mendingan kau urus mobil bus Demokrat yang mati pajak daripada ngebacot di TikTok yang tidak jelas. Begitu loh. Ajeng selalu Ajeng yang mengambil judul kemudian disetit. Ya kualitas Ajeng seperti itu. Kualitasnya Ajeng seperti itu. Aduh. Ini tuh ya, apa-apa sekarang itu bilang apa-apa. Oh PKI, oh perkataan dia tuh, PKI panik satu kolam gitu ya. Turun. Wow, orang mereka yang nggak tahu apa-apa, kita yang bicara kebenaran gitu, dibilang fitnah. Saya memang bukan Cina ya. Kalian tahu saya dari mana? Malang Bojonegoro. Nah, Mojopahit rek. Kamu Malang, bilang Bojonegoro. orang Jawa nggak ada yang putih. Siapa yang bilang orang Jawa nggak ada yang putih? Kadrun itu ngomongnya asal sotoy ya. Aku bilang skadrun itu sotoy. Aku di komen-komen itu sotoy, muka lubang pret segala macam itulah. Perkataan kadrun itu sebenarnya nggak ada yang baik. Perkataan kadrun itu selalu yang buruk. Kata-kata kotor. Mereka fitnah, teriak fitnah. Mereka bilang PKI itu sekarang mana ada? Kalau ada PKI itu reuni. Nggak ada Reuni. PKI itu reuni. PKI sudah reuni. tidak ada. Oke, Drun, otakmu sing waras, Drun. Ya teman-teman, dari sekian banyak hal yang saya ketahui di media sosial, ya bagaimana cara pendukung-pendukung Anies, buzzer-buzzer Anies, bagaimana itu Anies, kita tahulah di media sosial, bagaimana cara mereka menyuarakan. Kadang-kadang mereka mengambil simpelnya, seperti si Ajeng mengambil judul kemudian dikomentari, ya mengatakan orang lain kalau nggak sependapat ya sama aja, sekolah, secebong kayak gitu. Gak ada hal yang positif yang ditunjukkan dari seorang Anies Baswedan dari pendukung-pendukungnya. Ya, mereka hanya melihat prestasi yang menurut mereka prestasi dari Jakarta kemudian diambil, dan itulah yang dijadikan senjata mereka untuk meninggikan, mengunggulkan Anies Baswedan. Akan tetapi, teman-teman, ya, yang kontra dengan Anies itu jauh lebih cerdas. Mereka mengetahui segala hal dari segala lini kelemahan dari Anies Baswedan, sehingga dengan sangat mudah mengkonter ya setiap serangan-serangan dari kubu buzzer-buzzer bodong Anies Baswedan. Karena begitu mudah, gak ada yang sulit mereka itu. Ya, polanya ya seperti itu aja, sangat mudah diatasi. Ya.
Saya berharap teman-teman dari sebelah, buzzer-buzzer sebelah, belajar yang lebih lagi. Jangan menggunakan trik-trik itu, karena kalian semua sudah counternya sudah luar biasa. Ganti cara yang lain, jangan double-double banget ya. Terima kasih teman-teman, terus berjuang. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.